Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berdoa adalah intisari ibadah dan wujud penghambaan seseorang kepada Rabb-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat 60. Ketika bermunajat, tentu kita harus mengetahui kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW memberitahukan waktu-waktu mustajab tersebut. Berikut 10 waktu mustajab berdoa yang patut diketahui umat muslim. Siapa yang berdoa pada waktu tersebut, insya Allah permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah mensabdakan terkabulkan doa di waktu itu. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi, siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Abu Umamah al-Bahlil radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah?" Beliau menjawab, "Doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah, sholat wajib." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Yang keempat, saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu sangat mustajab, sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seseorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir Jumat menjelang matahari terbenam. Yang keenam, ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan
dan setelahnya berdoa. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim. Yang kedelapan, hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah yang artinya tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, menjelang berbuka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Dan yang ke-10 adalah ketika minum air Zam-Zam. Berdoa ketika minum Zam-Zam, maksudnya menjelang meminumnya, merupakan doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karenanya ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam, karena yang diminta adalah rezeki, ilmu, dan kesehatan. Demikian 10 waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa, dan jangan lupa tulis doa sahabat semua di kolom komentar agar bisa diaminkan bersama-sama. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.